Ibu-ibu masih semangat? Ya Bu, kita mulai lagi ya Bu ya. Kita menuju ke langkah 5, yaitu membantu anak sukses di sekolah. Kali ini kita akan berdiskusi ya Bu ya mengenai cara membantu anak sukses di sekolah. Apa yang biasanya ibu-ibu lakukan untuk membantu anak berhasil di sekolah? Ada yang bisa menjawab Bu? Pak Wawan? Oh ya betul Pak. Kemudian ada lagi? Bukannya? Oh ya betul-betul sekali. Kemudian ada lagi nggak? Oh iya, ya Bu Devi, betul-betul sekali. Jadi Bu Kania memberikan jawaban, memberikan motivasi semangat. Kemudian untuk Pak Wawan mendampingi anak saat belajar. Kemudian Ibu Devi bertanya tentang perasaan anak. Semuanya betul jawabannya. Kemudian di sini ada yang namanya terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah menjawab. Di sini saya akan bacakan flip chart ya. Di sini flip chartnya gini Bu. Di sini ada gambar rumah dan gambar sekolah di sini. Di bawahnya ada tulisan di sekolah itu 2 jam sampai 3 jam. Jadi kita bisa menarik kesimpulan kalau di sekolah itu hanya sebentar, waktunya tidak lama. Jadi yang lama itu di rumah. Di sini di rumah itu di bawahnya ada tulisan 16 sampai 22 jam. Jadi yang paling lama adalah di rumah. Jadi kalau ibu-ibu mengajarkan anak-anak untuk belajar, yang paling lama di mana? Ya betul, di rumah ya Bu ya, karena di rumah itu orang tua dapat mengawasi anak agak lama gitu ya daripada di sekolah. Kalau di sekolah itu Bu, mungkin dia masuk misalnya jam 7 pagi, kemudian pulangnya jam 9 atau jam 10 udah pulang. Kalau di rumah itu mungkin dari mulai tidur 8 jam, kemudian bangun, pergi ke sekolah 3 jam. Selebihnya di rumah lagi. Gitu Bu. Di sini untuk cara membantu anak sukses di sekolah adalah bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah Bu. Jadi menanyakan bagaimana hari ini, apakah senang, apakah sedih, apakah ada sesuatu yang membuat tidak enak anak gitu. Pasti kalau ibu-ibu suka menanyakan nggak kepada anak, hai dek, bagaimana sekolahnya, bisa nggak gitu kan. Pasti menanyakan ya Bu ya. Kalau saya juga pasti menanyakan kepada anak saya. Kemudian di sini ada memberikan semangat dan pujian kepada anak. Kalau ibu-ibu suka memberikan semangat nggak kepada anak? Oh ya bagus Bu. Jadi ayo pergi ke sekolah supaya pintar, supaya belajar gitu ya Bu ya. Kemudian kalau memuji anak bagaimana Bu? Ya betul. Jadi kalau misalnya anak mendapat nilai yang bagus atau anak bersikap baik, pasti ibu-ibu memuji ya. Anak akan bagaimana Bu? Ya betul, merasa senang, merasa bangga ya Bu ya. Kemudian di sini bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Ada yang suka mendampingi anak saat mengerjakan PR? Ya, jadi anak-anak itu memang kalau misalkan memang tingkatannya berbeda-beda ya Bu ya. Jadi ada anak yang sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung, itu pasti tetap harus didampingi. Apalagi yang belum bisa apa-apa, misalnya belum bisa membaca, belum bisa berhitung, itu pasti harus didampingi karena kan pelajarannya pasti kan dia tidak mengerti, harus didampingi. Kemudian di sini ada membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah adalah ibu-ibu biasanya membuat jadwal untuk besok. Biasanya ya jadwalnya misalnya untuk menyiapkan PR Bu, menyiapkan PR. Setelah tadi mendampingi anak, kemudian menyiapkan PR. PR anak itu ada yang bisa, ada yang enggak kan ya Bu ya. Jadi harus didampingi. Jadi untuk merasa besok siap, jadi harus disiapkan dari hari sebelumnya. Begitupun misalnya kalau ada
tugas ekstrakurikuler misalnya Bu, misalnya membuat prakarya atau membuat prakaryanya misalnya jam misalnya, atau membuat kolase. Nah itu kan harus disiapkan dari hari-hari sebelumnya, jadi ibu harus membuat jadwal ya Bu ya. Kemudian di sini menjalin hubungan yang baik dengan guru dan di sekolah. Kalau menjalin hubungan baik itu bagaimana Bu? Ya bagus Bu, jadi di sini ada komunikasi ya Bu ya, antara ibu dan pihak sekolah, antara ibu guru, bapak guru dengan orang tua. Jadi di sini orang tua itu sangat sangat memerlukan mengetahui perkembangan anak di sekolah, bagaimana ia bisa mengetahui apakah anak saya bisa mengikuti nggak pelajaran, apakah anak saya memang berprestasi, ataukah anak saya mendapat hambatan di sekolah, misalnya hambatannya tidak bisa mengikuti pelajaran, atau misalnya dia mendapat pembulian dari anak teman-teman. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang terbuka, ada juga yang tertutup Bu, ada juga yang malu, ada juga yang memendam perasaan. Jadi memang itu harus digali. Jadi kita harus berkomunikasi dengan pihak sekolah bagaimana buat perkembangan anak kita Bu. Tadi saya ini cerita ya Bu ya, cerita mengenai videonya mengenai saya tidak membawa laptop Bu kali ini, jadi saya membacakan saja ya Bu ya ceritanya. Di situ kesimpulannya mengenai Agus yang diejek oleh teman-temannya karena dia miskin, tapi Agus memiliki keinginan atau memiliki cita-cita supaya dia menjadi sarjana. Di sini apa yang peserta pelajari dari cerita tersebut, jadi cerita itu adalah Agus berani mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya bahwa dia diejek, dia disebut miskin dan tidak mungkin dia menjadi seorang sarjana. Kemudian apa yang dilakukan Ibu Lili untuk membantu Agus? Di sini Ibu Lili menumbuhkan rasa percaya diri kepada Agus bahwa dengan bekerja keras, dengan rajin belajar, semua itu bisa terlampaui. Jadi menumbuhkan perasaan percaya diri kepada Agus dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa semua itu bisa Agus tidak peduli lagi dengan perkataan teman-temannya Bu. Jadi dia bisa melawan teman-temannya dan mengatakan bahwa saya akan menjadi seorang sarjana, saya tidak peduli dengan perkataan kalian. Jadi Agus sudah percaya diri di sini. Dalam cerita tersebut, Ibu Lili memberikan kesempatan kepada Agus untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya. Bu Lili berusaha membantu Agus menyelesaikan masalahnya di sekolah dengan cara yang baik. Ia mengajarkan kepada Agus agar berani mengungkapkan pendapatnya kepada siapapun. Keterampilan untuk mengungkapkan pendapat diperlukan agar lebih sukses di sekolah dan agar anak dapat lebih dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Ibu-ibu nanti dipraktikkan di rumah ya, menanyakan perasaan kepada anak, kemudian pengalaman anak selama di sekolah. Mungkin dari saya cukup sekian Bu, terima kasih.